warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai gluten dan grain. Karena banyak sekali pertanyaan yang hadir yang menanyakan sebetulnya gluten itu apa? Bentuk-bentuk makanan apa yang gluten? Dan juga apa sih grain itu? Contohnya apa? Nah, ini saya akan coba bantu memberikan sedikit hints-hintsnya atau clue-cluenya supaya lebih mudah diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya grain, gluten ini biasanya dibahas di bahasa asing, jadi agak sulit untuk kita menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memulai, saya akan membawa para pendengar ke 2000 tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana di sana ada Father of Medicine yang dikenal dengan Bapak dari Kesehatan atau Hippocrates. Pasti semua sudah pernah mendengar dong ya nama Hippocrates. Nah, Hippocrates ini mengatakan all disease begins from the gut. Jadi semua penyakit itu bermula dari gut. Nah, gut ini apa? Gut ini biasanya kadang-kala dipersingkat dengan pencernaan. Tapi sebetulnya adalah mulai dari ujung kerongkongan kita ini sampai lubang pembuangan. Tapi untuk singkatnya saya akan bilang pencernaan. Biar apa? Biar lebih mudah ya. Tapi sebetulnya nanti akan berjalannya waktu akan lebih terbiasa kita mendengar kata-kata gut ini. Nah, tadinya orang masih questioning, masih mempertanyakan benar nggak sih kata-kata dia. Tapi setelah akhir-akhir ini kita menemukan mikrobiome, di mana kita baru menyadari bahwa tubuh kita terdiri dari sel tubuh. Iya dong, tubuh kita terdiri dari sel tubuh. Tapi hanya 30%. Sisanya lagi, 70%-nya lagi, yaitu mikrobiome. Nah, disinilah mulai ilmu kesehatan berubah, melihat, ternyata kita tidak bisa hanya melihat satu sumber saja. Ternyata kita harus memperhatikan si mikrobiome. Karena selama ini kita tidak memperhatikan mikrobiome, maka muncullah penyakit-penyakit long term. Penyakit-penyakit yang baru munculnya di masa ke depan. Seperti misalnya kanker, autoimun, diabetes, penyakit jantung. Itu kan penyakit-penyakit yang orang bilangnya penyakit karena umur. Padahal bukan, karena kita tidak memperhatikan asupan kita yang ramah terhadap si mikrobiome. Jadi kalau misalnya nanti ada bilang, ini nih kan salah nih, tinggal tanya aja, apakah selama ini ilmu yang didengarkan ini sudah memasukkan masalah mikrobiome atau belum? Karena mikrobiome ini hal baru, jadi masih banyak orang yang belum paham, sehingga memang kadangkala treatment kesehatannya belum memasukkan segi mikrobiome ini. Nah, apa sih hubungannya si mikrobiome dengan gut atau pencernaan? Mikrobiome salah satu pusatnya adalah bertempat di gut ya. Jadi mau nggak mau kita harus memperhatikan asupan kita. Karena kalau asupan kita salah, tidak ramah terhadap mikrobiome, akibatnya penyakit masa ke depan. Nah, seperti yang saya baca di salah satu buku dengan judul The Plant Paradox ya. Ini karangan Dr. Gundry, di mana Dr. Gundry ini, Dr. Stephen Gundry, dia adalah dokter kardiovaskular atau dokter jantung. Dia menulis buku ini mengatakan The Hidden Danger in Healthy Food. Healthy-nya pakai apostrof. Jadi bahwa selama ini ada bahaya tersembunyi yang kita kira itu adalah sehat. Bayangin, selama ini kita kira itu adalah makanan sehat, kita makan, taunya sebetulnya itu membawa racun pada tubuh kita. Nah, apa sih itu? Yuk kita dengarkan bersama. Nah, kalau tadi saya bawa ke 2000 tahun yang lalu, sekarang saya akan bawa, yuk kita ingat-ingat kalau kita melihat satu binatang dikejar oleh predator, misalnya ayam dikejar oleh musang ya. Itu apa yang akan dia lakukan supaya mempertahankan dirinya? Ingat, seluruh makhluk hidup ini punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya supaya tidak dikejar atau tidak dimakan oleh predator. Nah, kalau ayam apa yang dia lakukan? Lari. Ya, kalau kambing misalnya dikejar oleh predator juga lari. Jadi hampir seluruh binatang memiliki self defense atau memiliki pertahanan diri dengan lari, ya kan? Nah,
Tanaman juga makhluk hidup. Sudah pasti dia memiliki juga self defense. Self defense-nya dia apa? Pertahanan dirinya dia apa? Pertahanan dirinya dia adalah dia kan kalau tanaman tuh yang dari biji-bijian, cikal bakal penerusnya dia itu ada si biji itu kan. Jadi bijinya itu akan menjadi benih, lalu nanti untuk tumbuh jadi hal yang baru. Nah, dia nggak mau benihnya dia ini dimakan oleh predator. Dia memiliki racun di dalam benih-benih itu. Nah, racunnya itu gimana? Dia baru akan keluar di dalam pencernaan si predator. Jadi misalnya biji-bijian itu dimakan oleh burung atau dimakan oleh serangga, dia akan keracunan. Jadi dengan sistem itu dia berharap nanti si burung-burung ini tidak akan makan dia lagi. Ya. Nah, sayangnya kita dianggap predator juga. Jadi kalau kita makan biji-bijian itu atau yang kita sebut grain, kita akan kena racun itu. Nah, sayangnya kita sangat pintar, kadang-kala kita suka ngeles ya, berkelit ke sana kemari. Jadi pada saat kita merasa sakit, jadi leluhur kita pada saat merasa sakit makan biji-bijian, diciptakanlah obat anti sakit, diciptakan obat sakit nyeri, obat anti nyeri. Akibatnya apa? Tubuh kita tidak bisa merasakan lagi kalau itu bahaya untuk tubuh kita, karena kita udah terbiasa dengan tanaman itu. Padahal tanaman-tanaman itu berbahaya bagi perut kita. Nah, ini tanaman apa yang tadi saya sebut, yang saya bilang biji-bijian, itu adalah yang disebut dengan grain. Jadi ada beberapa grain yang memiliki racun. Nah, racun apakah itu? Racun itu yang kita kenal dengan gluten. Kita lanjutkan lagi. Jadi gluten itu apa sih? Gluten itu adalah protein yang terdapat pada beberapa jenis dari grain. Ya, jadi dia protein yang ada di beberapa jenis dari grain yang biasanya dipakai untuk bahan pembuat roti atau juga sereal. Nah, grain itu apa? Grain itu biji-bijian atau lebih mudahnya lagi yang bisa kita lihat adalah berumput. Jadi misalnya kayak beras, kayak jagung ya, yang berumput itu jadi biji-bijian yang menghasilkan rumput, lalu di atasnya ada biji-bijian lagi. Nah, itu adalah grain ya. Nah, jadi kalau gitu apa grain yang gluten free itu yang mana? Nah, kalau berdasarkan buku yang saya baca, buku dari The Thyroid Connection, karangan Amy Myers, dia mengatakan sebaiknya kalau orang-orang yang memiliki autoimun atau autoimun spektrum, cirinya jangan lupa gatal-gatal, sendi sakit, lalu brain fog atau susah berkonsentrasi, lalu juga ada masalah dengan pencernaan, gampang alergi. Nah, itu sudah bisa dikatakan hati-hati. Itu alarm tubuh yang mengatakan kamu memiliki autoimun spektrum. Sebaiknya hindari juga grain. Jadi seluruh grain kalau kata dia. Jadi seluruh yang menghasilkan rumput-rumputan. Karena apa? Karena grain ini sebetulnya dia adalah anti nutrien. Apalagi nih, anti nutrien adalah dia memblok nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bayangkan mengeluarkan suplemen untuk ini untuk itu tidak terabsorb sempurna oleh tubuh kita karena kita makan anti nutrien. Nah, jadi kenapa grain ini sebaiknya tidak kita makan? Karena terutama untuk teman-teman yang autoimun dan spektrum autoimun ya, karena dia anti nutrien. Ingat, teman-teman yang punya autoimun atau spektrum autoimun, dia lebih sensitif badannya. Jadi sebaiknya sudah mengurangi grain ini. Nah, mungkin ada pertanyaan datang kepada saya mengatakan, lalu bagaimana dong untuk kita yang sehat? Untuk kita yang sehat yang tidak ada autoimun, tidak ada autoimun spektrum, boleh dong kita mengkonsumsi gluten. Nah, gluten ini tidak ramah terhadap mikrobiome. Sedangkan di dalam pencernaan kita dilapisi oleh si mikrobiome. Saat mikrobiome ini berantakan gara-gara gluten, maka tidak ada pelindung lagi untuk dinding lapisan pencernaan kita. Sehingga akan terjadi kebocoran, sehingga bakteri, makanan, racun, protein yang sangat besar ya, itu akan masuk ke pembuluh darah kita. Kalau sudah sampai seperti itu, apa yang terjadi? Inflamasi.
Yang saya selalu bilang kalau kita sudah tubuhnya terkena inflamasi, itu akan sulit dihindarkan. Jadi makanya boleh dong sesekali kita menghentikan semua ini dalam kurun waktu tertentu, hanya supaya apa? Hanya supaya tubuh kita free, bebas lagi dari inflamasi-inflamasi ini. Tepung-tepung yang boleh kita gunakan adalah tepung kelapa, tepung almond, tepung flaxseed, dan pumpkin seed. Nah, sekarang jadi udah mulai jelas ya. Jadi kita kalau ingin menghindari, boleh dalam kurun waktu tertentu agar tidak terjadi inflamasi. Tapi ada yang boleh kita konsumsi walaupun jangan berlebih, yaitu yang tadi 4 tadi yang saya sebutkan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.